Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, para asatidzah, para santri, para peserta program studi Islam intensif yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini masuk pada bulan yang kedua dari program yang sudah berjalan dari program studi Islam intensif. Alhamdulillah, semua adalah berkat karunia Allah, taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dia 1 bulan pertemuan kita. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pertemuan bulan yang kedua. Ya semoga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan kepada kita semua yang istiqomah mengikuti ya seluruh rangkaian pembelajaran yang ada dalam program studi Islam intensif ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan kelak syafaatnya pada hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, dan setiap mereka yang mengikuti jejak dan langkahnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, alhamdulillah Ustadz kita, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, dan sebagaimana biasanya pada pertemuan sesi pertama, kelas pertama adalah pembahasan tentang usul fiqh yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Irfan Zain Hafizahullah, dan beliau sudah hadir. Untuk itu kepada beliau, falyatafaddal mashkurin dan ma'jurin. Taib, nabda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari hal-hal yang terkait dengan uh, pelajaran usulul fiqh, ya, materi usulul fiqh. Dan pada kesempatan yang kemarin, alhamdulillah, kita sudah mempelajari beberapa hal. Ya, kita sudah mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah ta'rif atau definisi daripada usulul fiqh itu sendiri. Ya, kita sudah sampaikan bahwa di awal pembahasan tentang usul fikih ini, penulis rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang definisi usul fikih yang dimulai dengan menjelaskan tentang pengertian dua komponen kata yang menyusun ilmu ini, ya, yang menyusun bidang studi ini, usul dan al-fiqh. Sehingga dari penjelasan tersebut kita mengetahui kita mengetahui bahwa usulul fikih ini adalah merupakan ilmu yang tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui dasar-dasar penetapan hukum fikih. Dasar-dasar penetapan hukum fikih. Karena itu, maka sebelum masuk pada inti dari apa yang menjadi bahasan dari usul fikih ini, ikhwah dan akhwat sekalian, maka tentu saja penulis ingin menjelaskan kepada kita hal-hal yang terkait dengan al-fiqhu itu sendiri, ya, yang kemudian dimulai dengan pemaparan atau penjelasan tentang definisi al-fiqhu. Di dalam pelajaran kemarin kita sudah menyampaikan bahwa al-fiqhu adalah ilmu kulli hukmin syar'iyyin
ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Ya. Jadi al-fiqhu itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang diperoleh setelah melalui proses ijtihad. Bukan yang masuk dalam kategori fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari perkara-perkara yang tidak lagi memerlukan ijtihad. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya baku oleh penulis rahimahullah tidak dimasukkan dalam kategori al-fiqhu. Meskipun juga telah kita sampaikan bahwasanya ulama menyatakan bahwa, dan inilah pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, menyatakan bahwa ilmu-ilmu tentang hal-hal yang sifatnya yang sifatnya telah baku dan disepakati di dalam agama pun masuk dalam kategori al-fiqhu. Cuma perbedaan antara orang awam dengan ulama yang kemudian disebut sebagai al-faqih, ahli fikih, adalah terletak pada penguasaan mereka terhadap dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Jadi kalau orang awam mengetahui bahwasanya hukum melaksanakan sholat adalah wajib, sebatas itu. Tetapi ulama tidak sebatas itu pengetahuan mereka tentang status hukum sholat. Tetapi mereka mengetahui status hukum sholat itu berdasarkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi semuanya masuk dalam kategori al-fiqhu. Dan yang masuk dalam kategori al-fiqhu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan amalan hamba mukallaf. Mukallaf itu adalah hamba yang terbebani hukum syara'. Ya, yang ditandai diantaranya dengan usianya telah mencapai usia balik, kemudian juga berakal. Ya. Nah, jadi ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan perbuatan hamba mukallaf. Adapun yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya i'tiqad atau keyakinan, maka tidak dibahas dalam pembahasan fikih, tetapi dia dibahas dalam bidang studi lain, bidang studi tersendiri, yaitu ilmu usuluddin atau ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-fiqhu yang kemudian disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah menjelaskan definisi itu, maka al-muallif rahimahullah menjelaskan tentang pembagian hukum-hukum fikih. Yang kemarin secara garis besar kita telah sebutkan ada dua, ya, dinyatakan oleh ulama kita. Ada hukum-hukum yang diistilahkan dengan sebutan al-ahkam at-taklifiyah, dan ada hukum-hukum yang diistilahkan dengan sebutan al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam at-taklifiyah itu ada 5, ya, berdasarkan yang juga telah kita sebutkan, yang telah kita pelajari, ya, yaitu wajibun, kemudian mandubun, kemudian mubah, kemudian makruh, dan yang kelima adalah al-muharram atau haram. Ya. Wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Ya. Inilah 5 jenis hukum taklifi. Kemudian al-ahkam al-wad'iyah itu banyak. Di antaranya yang disampaikan oleh muallif ada 2. Yang pertama adalah as-sahih, kemudian yang kedua adalah al-fasid. Ma'as sahihi mutlaqan wal fasidi min qaidin hadani au min abidi. Nah, kemarin kita juga telah menjelaskan tentang definisi dari masing-masing al-ahkam at-taklifiyah itu. Mulai daripada al-wajib sampai kepada yang masuk dalam kategori al-haram atau al-muharram atau al-mahdhur. Ya. Nah, di sini penulis rahimahullah mengatakan fal wajibul mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wat tarki bil iqabi. Beliau mengatakan bahwa al-wajib itu
adalah yang dihukumi dengan pahala pada perbuatannya fi fi'lihi. Artinya ketika dilakukan wa tarki bil iqabi, dan dihukumi dengan iqab ya atau siksaan jika ditinggalkan. Nah, ulama kita ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan definisi al-wajib ini, demikian juga dalam menyebutkan definisi hukum-hukum taklifiyah yang setelahnya, itu mendasarkan definisi yang mereka sebutkan berdasarkan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, mereka menyebutkan definisi al-wajib ini berdasarkan hakikatnya. Kemudian pendekatan yang kedua, mereka menyebutkan definisi al-wajib ini berdasarkan dampak hukumnya. Jadi at-ta'rifu bil mahiyah wa at-ta'rif bima yatarattabu alaihi minal athar. Ya. Jadi inilah yang disebutkan oleh ulama kita. Dan apa yang tadi kita sebutkan dari definisi al-wajib yang disampaikan oleh penulis, fal wajibul mahfumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi, itu adalah merupakan definisi berdasarkan dampak hukum yang ditimbulkan dari sesuatu yang status hukumnya wajib. Ya. Ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan hukuman. Jadi itu adalah merupakan definisi yang disebutkan oleh ulama kita berdasarkan dampak hukum dari sesuatu yang sifatnya wajib tersebut. Adapun berdasarkan mahiyahnya atau berdasarkan hakikatnya, maka ulama mengatakan bahwa al-wajibu itu adalah ma'amara bihi syari'u fi'lahu ala wajhil ilzam. Ya. Ma'amara bihi syari'u fi'lahu ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama dengan cara yang mengikat untuk dilaksanakan. Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh agama untuk dilaksanakan dengan cara yang mengikat. Ya. Jadi sifat daripada perintah tersebut adalah harus untuk dilaksanakan. Nah, inilah definisi daripada al-wajib yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nah, ketika al-wajib ini, sesuatu yang sifatnya wajib ini telah dilaksanakan, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang yang melaksanakan sesuatu yang wajib akan mendapatkan pahala? Kita mengatakan ya, apabila dia meniatkan apa yang dia lakukan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu maka ulama lebih terperinci lagi dalam mendefinisikan al-wajib itu, mereka mengatakan ma yusabu ala fi'lihi imtisalan. Ya. Jadi dia akan diberikan pahala bagi orang yang melakukannya imtisalan. Ya, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengatakan kalimat imtisal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka include di dalamnya dua hal utama yang merupakan syarat sahnya seluruh jenis amalan kebaikan sebagai sebuah ibadah, yaitu niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisih agama. Ya. Jadi semua yang melakukan sebuah ibadah, maka ketika dia melakukannya, maka dia akan diberikan pahala ketika dia melakukannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah semua orang yang meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib sudah pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa ayatnya itu bahwa
segala seluruh eh, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ayatnya itu? إن الله يغفر Ah, ولا syukran. يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. Ah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Karena itu kita mengatakan atau ulama kita mengatakan bahwa orang yang meninggalkan kewajiban, ya kewajiban agama itu sangat berpotensi yastahiqu al-iqab, sangat berpotensi untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai hamba tidak boleh memastikan ketika dia tidak melakukan syirik, karena dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, dan dengan sir antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin ada amalan-amalan tersembunyi yang dilakukan oleh hamba tersebut yang tidak diketahui oleh orang-orang yang melihatnya secara kasat mata, yang hanya melihatnya secara kasat mata, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia terhadap kewajiban yang tidak dilaksanakannya. Ya, karena itu maka ulama kita secara lebih detail mendefinisikan al-wajib ini dengan mengatakan ma yusabu ala fi'lihim tisalan wa yastahiqqul iqaba aw wa yastahiqqu tarikuhu al-iqaba. Sesuatu yang diberi pahala pelakunya ketika dia melakukannya dalam rangka ibadah, imtisalan, dan berhak mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Ya. Demikianlah ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan al-wajib ini. Ya. Contohnya misalnya adalah status hukum dari melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan haji bagi yang mampu, puasa, zakat, dan lainnya. Kita menyatakan bahwa orang-orang yang wajib melaksanakan haji misalnya atau puasa, ketika dia melaksanakannya imtisalan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia sengaja meninggalkannya, maka berpotensi akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah an-nadbu. Wan nadbu ma fi fi'lihi sawabu wa lam yakun fi tarkihi iqab. Ya, nadab secara bahasa itu artinya seruan atau ajakan. An-nadbu, ya, seruan atau ajakan. Tetapi ketika kita mengatakan an-nadbu dalam peristilahan usul fikih, maka dimaknai sebagai al-mandub, ya, sesuatu yang diseru. Kita diseru untuk melaksanakannya. Kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Maka sebagaimana penjelasan kita tentang al-wajib tadi, ulama juga dalam mendefinisikan al-wajib, ya, mendefinisikannya dari dua sudut pandang, berdasarkan hakikatnya dan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Apa yang dinyatakan oleh penulis adalah definisi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Wanadbu ma fi fi'lihi sawabu walam yakun fi tarkihi iqam. Atau dalam bahasa lain, dalam diksi yang lain, dikatakan bahwa an-nadbu adalah ma yusabu ala fi'lihi imtisalan. Nah, ini kita garis bawah ini, ya. Sesuatu yang diberi pahala pelakunya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa atau tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Jadi sifat seruannya, sifat perintahnya tidak mengikat, tetapi
dianjurkan. Sifat seruannya itu adalah menganjurkan. Ya. Karena itu berdasarkan hakikatnya, mahiyahnya, ulama kita mengatakan al-mandubu adalah ma'amara bihi syari'u ala fi'lihi la ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama dengan cara yang tidak mengikat untuk dilaksanakan. Ya, perintah tersebut bersifat anjuran. Ya, perintah tersebut bersifat anjuran. Tapi jangan juga kita mengatakan bahwa dengan mengetahui definisi tersebut, kita mengatakan bahwa kita seakan mengentengkan perkara yang sifatnya sunnah. Ya. Karena perkara yang sifatnya sunnah itu adalah sesuatu yang akan sangat menyempurnakan perkara-perkara wajib yang kita laksanakan. Nah, ini yang terkait dengan al-mandub. Dan kalau kita bandingkan ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala antara al-wajib dan al-mandub ini, maka mungkin di antara perbandingan yang bisa kita kemukakan bahwa al-wajib itu sifatnya atau jumlahnya sedikit. Mengapa? Karena sifatnya mengikat. Ya. Dan karena itu juga maka syarat-syaratnya ketat. Sedangkan al-mandub, ya, itu sifatnya sunnah, dia akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, ya, maka dilonggarkan agar kemudian diperbanyak dan dilonggarkan, ya, agar kemudian kita bisa memperbanyak untuk melakukan perkara-perkara mandub tersebut, perkara-perkara yang sifatnya sunnah tersebut, untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang sifatnya wajib kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah al-mubah, ya. Walaysa fil mubahi min sawabin fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Lagi-lagi penulis rahimahullah menjelaskan definisi daripada mubah ini berdasarkan dampak, ya, yang ditimbulkan oleh perkara yang status hukumnya adalah mubah. Ya, dalam diksi lain dikatakan bahwa al-mubahu adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yuqabu ala tarkihi wa la yuqabu ala tarkihi. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yuqabu ala tarkihi fi dzatihi. Sesuatu yang pada esensinya tidak menghasilkan pahala ketika dikerjakan dan tidak berdampak pada adanya siksa, ya, ancaman ketika ditinggalkan, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-mubah. Nah, di sini ada kata fi dzatihi, ya, secara esensi. Artinya bahwa perkara mubah ini bisa saja beralih status hukumnya, bisa beralih status hukumnya menjadi wajib ketika dia adalah merupakan perkara-perkara yang menjadi jembatan untuk melakukan kewajiban, dan kita tidak akan mungkin melakukan sebuah kewajiban kecuali dengan melaksanakan perkara mubah tersebut. Maka ketika itu perkara mubah tadi menjadi sesuatu yang wajib. Demikian juga sunnah mungkin akan berubah status hukumnya menjadi sunnah. Bahkan mungkin juga berubah menjadi sesuatu yang makruh dan sesuatu yang haram, kalau dia dijadikan sebagai wasilah untuk melakukan sesuatu yang makruh dan atau dijadikan wasilah untuk melakukan sesuatu yang haram. Maka status hukum dari yang mubah ini akan berubah dari mubah menjadi apa yang menjadi wasilah dilakukannya hal yang mubah tersebut. Karena itu maka kita atau ulama kita menyebutkan kata fi dzatihi di sini untuk memberikan rasa kepada kita, memahamkan kepada kita bahwa perkara mubah itu bisa saja berubah status hukumnya menjadi wajib, menjadi mandub, menjadi makruh, dan bisa juga menjadi haram. Ya. Nah, di sini ada contoh-contoh yang disebutkan. Nanti ini juga anak akan share. Ya. Kemudian al-makruh, ya, wadhabitul makruhi aksu ma nudib, kadzalikal haramu aksu ma wajab. Ya. Nah, ini juga
Ulama dalam mendefinisikannya, mereka ada dua sudut pandang, sebagaimana yang tadi berdasarkan dampak yang ditimbulkannya dan berdasarkan hakikat daripada status hukum tadi. Ya. Jadi intinya ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala hal yang dilakukan oleh hamba mukallaf itu tidak lepas dari eh, dua hal secara umum. Ya. Yang pertama adalah diperintahkan, yang kedua adalah dilarang. Diperintahkan, sifat perintah itu imma mungkin adalah mengikat dan mungkin bersifat anjuran. Demikian juga larangan, sifat larangan tersebut mungkin mengikat dan mungkin bersifat anjuran. Nah, kalau sifat perintah untuk dilaksanakan itu sifatnya mengikat, maka itulah wajib. Dan ketika sifatnya adalah anjuran, maka itulah sunnah. Demikian juga larangan, ketika sifatnya mengikat, maka itulah yang diistilahkan dengan haram. Dan ketika sifatnya anjuran, maka itulah yang diistilahkan dengan makruh. Apa yang tidak terkait dengan perintah dan apa yang tidak terkait dengan larangan, maka itulah yang diistilahkan oleh ulama kita dengan al-mubah. Tetapi al-mubah sendiri, dia memiliki status yang mubah fi haddi dzatihi, secara esensinya. Tetapi mungkin saja sesuatu yang mubah ini berubah status hukumnya menjadi wajib ketika dia adalah merupakan wasilah atau jalan bagi kita yang akan mengantar kita untuk melakukan sesuatu yang wajib. Dan tidak akan mungkin kita melakukan hal yang wajib itu kecuali dengan wasilah ini. Ya, misalnya membeli pakaian yang menutup aurat. Membeli pakaian hukumnya mubah. Tetapi bagi orang yang mau melaksanakan sholat dan dia tidak memiliki pakaian yang menutup aurat, maka pada keadaan itu, pada kondisi itu, hukum membeli baju bagi dia tidak lagi mubah, tetapi menjadi wajib. Ya, memanfaatkan teknologi digital seperti yang kita lakukan saat ini, Zoom atau bersosial media melalui Facebook, WhatsApp dan seterusnya, itu perkara mubah. Ya, kalau kita gunakan untuk kemanfaatan seperti ini, maka hukumnya bisa menjadi wajib, atau bahkan bisa menjadi, atau mungkin juga menjadi mandub. Tetapi ketika kita memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu status hukumnya bisa menjadi bisa menjadi makruh, atau bahkan bisa menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan semua hal-hal yang terkait dengan al-ahkam at-taklifiyah, maka berpindah mu'allif menjelaskan hal-hal yang terkait dengan al-ahkam al-wad'iyah. Ya. Dia mengatakan bahwa wadhabitus sahihi ma ta'allaqa bihi nufudun wa'tidadun mutlaqa wal fasidul ladzi bihi lam ta'tadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Dia mengatakan wadhabitus sahih, mata ta'allaqa, definisi sahih itu adalah sesuatu yang terkait dengannya status sah atau berlaku pada muamalat atau nufuz, dan sah atau tidak pada ibadah. Wal fasid alladzi bihi lam ta'tadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Adapun fasid, maka ibadah yang meski dilakukan tetapi tetap tidak dinyatakan sah. Ya. Walam yakun binafidin idza uqid, dan tidak juga dinyatakan berlaku pada muamalat bahkan meski akadnya telah ditetapkan. Intinya ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa al-fasid dan al-sahih dan al-fasid itu adalah merupakan informasi yang bersumber dari syara, yang bersumber dari agama kita, Al-Quran maupun Sunnah, tentang kapan dinyatakan perbuatan seorang hamba mukallaf itu sah atau tidak sah.
baik perbuatan hamba mukallaf itu berupa ibadah, kapan dinyatakan sah dan kapan dinyatakan tidak sah. Ya. Ataupun perbuatan hamba mukallaf itu adalah muamalah, kapan dinyatakan muamalah itu sah dan kapan dinyatakan muamalah itu tidak sah. Ketika ibadah itu, ketika ibadah yang merupakan perbuatan hamba mukallaf itu dinyatakan sah, itu diistilahkan dalam apa yang disampaikan oleh al-muallif ini, yu'taddu biha, dengan diksi yu'taddu biha. Artinya ibadah tersebut dinyatakan sah, yu'taddu biha, atau hadhil ibadah tasihhu. Nah, ini kalau kita baca-baca nanti buku-buku referensi Arab ya. Ketika kita menemukan referensi seperti itu, yu'taddu biha, itu artinya ibadah itu dinyatakan sah. Kalau muamalat itu dinyatakan sah, itu diistilahkan dengan istilah nafidun. Ya, nih, nafid. Jadi istilah nafid itu adalah istilah yang lekat pada muamalat atau akad. Ya, nafidun atau nafada. Jadi misalnya akad, hadzal aqdu nafidun. Artinya akad ini sah berlaku. Atau hadzal aqd nafada dalam bentuk fi'il, ya kata kerja. Sedangkan al-fasid, ibadah yang dinyatakan fasid adalah diistilahkan ya dalam ranah ini apa yang disebutkan oleh muallif dengan istilah lam lam tu'taddu, ya lam tu'taddu biha atau lam yu'tadda biha. Kalau muamalah maka diistilahkan dengan sebutan ghairu nafidin atau lam tanfud, lam tanfud. Nah, itulah secara umum apa yang dimaksud dengan as-sahih dan apa yang dimaksud al-fasid, dan secara detail ya mudah-mudahan kita akan pelajari bersama pada kesempatan yang akan datang ya. Dan untuk kesempatan kali ini Ana cukupkan dulu sampai di sini. Ana lihat bahwa waktu sholat maghrib jam 17.46 ya. Mungkin Ana cukupkan dulu sampai di sini untuk memberi kesempatan kepada kita kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa lebih leluasa. Demikian juga kalau ingin bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib akan lebih leluasa. Dan anak kembalikan kepada Ustadz Ahmad Basir. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khair, Masya Allah, barakallah fikum wa fi ilmikum. Iya, Masya Allah, tidak terasa ya waktu ini ketika kita duduk dalam majelis ilmu, ya, mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dan ilmu secara intensif, ya, maka tentu waktu tidak terasa, ya, kurang lebih 1 jam, ya, hampir kurang lebih 1 jam tidak terasa. Demikian kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi insyaallah setelah salat maghrib. Siapkan dirinya dengan penuh semangat. Tidak apa-apa juga menyiapkan bekal-bekal yang dengannya insyaallah mendukung kita dan menyemangati kita untuk terus semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.